Izin Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, perkenalkan nama saya Parida Maria Tua Haryanja. Saya seorang guru honorer di SD Negeri yang mengajar di SD 104.325 Kampung Manggis, Provinsi Sumatera Utara. Saya sudah mengabdi selama 16 tahun, Pak. Begini, Pak. Kan Kemendikbud itu sudah meluncurkan aplikasi guru belajar dan guru berbagi yang bisa kita ikuti dan kita mendaftarnya lewat akun SIM PKB. Nah, saya pribadi, Pak, mewakili guru honorer nih, saya pribadi telah mengikuti pembelajaran daring yang diluncurkan Kemendikbud, yaitu guru belajar dan guru berbagi. Nah, saya pribadi sebenarnya saya merasa senang dengan adanya itu. Kenapa? Karena kita kembali mereview atau mengkilas balik pengetahuan kita sewaktu kita duduk di bangku perkuliahan. Jadi sebenarnya saya pribadi sangat mensyukuri itu semua, walaupun di dalamnya banyak soal-soal yang mungkin menyita, memeras daya ingat kita kembali seperti itu, karena kita ini manusia, begitu Pak. Mau tak mau tidak semua teori-teori itu kita ingat, walau sebenarnya di dalam mengajar kita sudah terapkan itu, namun untuk hal-hal secara terstrukturnya pelajaran-pelajaran yang disajikan itu kita tidak sesempurna ketika kita masih umur 20-an begitu. Nah, terima kasih buat itu semua, buat Kemendikbud yang sudah meluncurkan aplikasi guru belajar dan guru berbagi. Lewat itu kami kembali semangat seperti itu. Nah, namun itu semua kan proses tahapan menuju PPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, seperti itu. Sebenarnya mendengar kata PPK ini saja kami itu merasa gimana gitu ya Pak ya, merasa khawatir juga seperti itu, karena judulnya juga kontrak kan Pak, kontrak. Seberapa lama negara mau mengkontrak kita, ya kita ikuti seperti itu. Nah, dan satu lagi yang kami takutkan dari P3K ini, menurut keterangan Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa seleksi itu diberikan kesempatan selama 3 kali. Jika gagal di tes pertama, kita boleh ke tes kedua, lalu diberi kesempatan ke tes 3. Yang menjadi pertanyaan, jika gagal di tes pertama, kedua, dan ketiga, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi, jalan satu-satunya adalah menjadi guru honorer abadi, namun tidak pasti. Kenapa? Karena belum tentu saya bertahan di sekolah, di tempat saya mengajar yang sudah puluhan tahun saya mengabdi di sana. Belum tentu saya bertahan menjadi guru abadi. Mengapa? Karena akan ada pegawai-pegawai kontrak pemerintah yang akan menggantikan posisi kami, seperti itu. Nah Pak, sebenarnya harapan kami sebagai guru honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun dengan masa pengabdian juga sudah lama, sudah puluhan tahun, harapan kami masa kerja kami itu boleh menjadi seleksi buat kami, seperti itu Pak, atau boleh menjadi hal yang diperhitungkan oleh pemerintah untuk mengangkat kami menjadi pegawai negeri sipil, seperti itu. Kami kan Pak, kami tahu bahwasannya segala sesuatunya sudah diatur oleh undang-undang, seperti itu. Pak, undang-undang itu kan buatan manusia, seperti itu Pak, yang bisa sewaktu-waktu diubah.
yang kekal itu adalah kitab suci, seperti itu. Nah, kami Pak hanya ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Harapan kami bisa menikmati upah dari pengabdian kami selama puluhan tahun, di mana selama puluhan tahun itu kami mengabdi, berdedikasi dengan mencurahkan segalanya, waktu, usia, semuanya dengan gaji seadanya, seperti itu. Kami bekerja layaknya sebagai pegawai negeri. Nah, kami juga ingin seperti teman-teman seusia kami, misalkannya waktu K2 diberi kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, seperti itu. Saya rasa tidaklah berlebihan Pak, tidaklah berlebihan jika kami ingin menjadi seorang PNS, karena kami juga sudah ini Pak, sudah terbukti mendedikasikan diri kepada negara sampai di usia ini, setia kepada negara, setia di tempat kami mengajar, seperti itu, walaupun dengan gaji seadanya. Bukan berarti kami tidak bisa bekerja di tempat lain, dan sebenarnya kami ini sebagai guru honorer ini juga setelah kami selesai mengajar di sekolah, kami juga cari job-job di luar untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, seperti itu. Mengapa kami bertahan menjadi honorer di sekolah kami tersebut? Yang pertama, ya itu sesuai dengan ijazah kami, gitu, basic kami. Menjadi seorang guru, itulah ijazah yang kami punya, seperti itu. Nah, yang kedua, kami memang kalau saya pribadi ini memang murni menjadi cita-cita sejak kecil menjadi seorang guru. Nah, yang ketiga, ada harapan untuk pemerintah bahwa pemerintah akan memperhitungkan setiap pengabdian anak-anaknya, gitu. Kami ini kan anak-anak bagian dari negara ini, kami ini kan anak-anak Bapak Presiden, seperti itu, yang sudah mungkin dengan puluhan tahun kami mengajar, itu mungkin sudah mengurangi ya bukan sombong Pak, mungkin beban negara itu berkurang, seperti itu. Kami yang bekerja layaknya seorang PNS, jamnya juga seorang PNS, tetapi kesejahteraan kami jauh di atas rata-rata. Kami merasa bahwasanya ya kami sudah banyak berbuat untuk negara. Yang pertama ya mencerdaskan anak bangsa dengan dedikasi yang tinggi, seperti itu. Dan yang kedua, mengajar dengan upah yang relatif di bawah UMR kan. Sedang orang yang tukang cuci aja Pak, gajinya kadang melampaui dari gaji kami, gitu kan. Tapi ya itu tadi, kami percaya kami punya Bapak Presiden, kami punya wakil-wakil rakyat yang tidak menutup mata dengan keberadaan kami, gitu. Jika memang mau diseleksi seperti itu, coba lihat mutu kami di sekolah, gitu. Bagaimana kami di sekolah, seperti itu. Bagaimana pengabdian kami. Kami juga berupaya untuk selalu memperbaharui pengetahuan kami. Lewat apa? Mengikuti diklat-diklat yang disediakan juga oleh Kemendikbud, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Presiden Joko Widodo, kami mohon terbitkanlah Kepres Bapak untuk kami. Keputusan Presiden mengangkat guru honorer dengan masa kerja yang sudah di puluhan tahun, di atas 35 tahun, menjadi pegawai negeri sipil. Kami hanya ingin menjadi pegawai negeri sipil Pak. Untuk itu sekali lagi kami mohon perhitungkan kami Pak, karena kabar yang kami dengar seleksi P3K itu dimulai Agustus tahap pertama. Harapan kami Pak, masih ada waktu untuk menggiring kami ke PNS, jangan menggiring kami ke P3K. Mohon Pak, kami sangat memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami ingin jadi PNS Pak, tidak berlebihan Pak. Tolong kami Pak, sekali lagi kami hanya ingin menjadi pegawai negeri sipil. Sekian dan terima kasih.